Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Oke, semoga tetap selalu dan selamanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor dan kelipatan. Dan ini juga merupakan kisi-kisi dari soal UAS. Anak-anak, ananda-ananda, adik-adik yang akan menjalankan UAS semester ini kelas 4. Ya. Yang pertama adalah tentang faktor dan kelipatan. Nah, apa sih faktor dan kelipatan itu? Jadi di sini ada dua ya. Kita harus perhatikan. Yang pertama ada faktor, yang kedua adalah kelipatan, ya. Jadi kalau faktor itu ingat saja ya. Faktor itu adalah pembagi. Jadi ini kuncinya. Faktor itu adalah pembagi. Jadi misalnya kan dikasih contoh ya. Faktor dari 15 misalnya. Faktor dari 15. Oke ya. Jadi kita tulis 15. Cara-caranya tuh begini ya. Nah, coba pikirkan ya. Berapa kali berapa sama dengan 15 ya? Yaitu 1 kali 15. Artinya ini 15 bisa dibagi 1, 15 bisa dibagi 15. Ya. Terus yang kedua, apakah 15 bisa dibagi 2? Tidak. Coba pikir lagi, apakah 15 bisa dibagi 3? Bisa, ya. Berapa itu? Ini 15 yaitu 3 kali 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, jadi cari saja angka yang dikalikan nanti kalau misalnya yang di sebelah kiri dikalikan di sebelah kanan sama dengan 15. Yang kiri dikalikan sebelah kanan hasilnya 15. Ya. Oke, kita kembali ya. Nah, sekarang 4 ya. Apakah 15 bisa dibagi 4? Bisa enggak ya? Enggak bisa. Apakah 15 bisa dibagi 5? Bisa ya, 15 bagi 5 sama dengan 3. Tetapi 3 kali 5 sudah kita tulis di sini ya. Makanya kita stop sampai sini. Karena kalau kita tulis lagi 5 kali 3 ya sama doang ya. Nah, padahal kita hanya ingin mengetahui apa-apa faktornya dari 15. Apa-apa angka yang bisa membagi 15. Ya. Jadi faktor dari 15 adalah ya kita tinggal susun angka-angka ini. 1, 3, 5, 15. 1, 3, 5, 15. Oke? Nah, contoh misalnya kita beralih lagi ya. Faktor dari 45. Kita hapus dulu deh. Faktor dari 45 adalah coba. Faktor dari 45 adalah, nah kita cari ya. 45 segaris. Nah, coba pikirkan. Apakah 45 bisa dibagi 1? Ya, tentu pasti bisa ya. 45 bagi 1 sama dengan O. 45 bagi 1 sama dengan 45 ya. Ini berarti 45 itu bisa dibagi 1, 45 bisa dibagi 2. Dibagi 2. 45 bisa dibagi 45. Nah, terus yang kedua. Apakah 45 bisa dibagi 2? Nah, jawabannya tidak ya. Karena 45 nilai satuannya adalah 5. Yang merupakan bilangan ganjil. Sehingga tidak bisa dibagi 2. Nah, apakah 45 bisa dibagi 3? Bisa ya. 45 bisa dibagi 3.
Kalau kita bagi, kita peroleh dapat 15. Ya. 45 bisa dibagi 3. Dapatnya 15. 3 kali 15 sama dengan 45. Nah, apakah 45 bisa dibagi 4? Dia tidak usah dibagi 4 ya. Dibagi 2 saja tidak bisa, apalagi dibagi 4. Apakah 45 bisa dibagi 5? Nah, coba kamu perhatikan ya. Kan di sini ada 45, di sini ada 15. Nah, kalau kita perhatikan 15 ini bisa dibagi 5. Ya, pasti 45 bisa dibagi 5 ya. Oke. Ternyata setelah kita telusuri 45 itu bisa dibagi 5. Nanti dapat 9. Nah, apakah 45 bisa dibagi 6? Tidak bisa ya, karena dibagi 2 saja tidak bisa, apalagi dibagi 6. Apakah 45 bisa dibagi 7? Tidak ada ya, karena tidak ada perkalian 7 sama dengan 45. Bisa dibagi 8 tidak? Tidak bisa ya. Dibagi 2 saja tidak bisa, apalagi dibagi 8. Apakah bisa dibagi 9? Bisa, sama dengan nih 5. Tapi kalau kita tulis 9 di sini 5, 9 kali 45, dia mengulang ya, makanya kita stop sampai sini saja. Jadi faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Nah itu ya. Nah inilah faktor dari 45. Artinya angka-angka yang bisa membagi 45 itu adalah ada 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Nah yang biasa ditanyakan di sekolah kan FPB. Anggaplah ada soal FPB dari misal FPB dari 15 dan 45. Nah, jadi tinggal kita kan F itu adalah faktor. Faktor persekutuan itu artinya yang sama. B ini adalah yang besar. Jadi faktor persekutuan terbesar ya. Dari 15 dan 45 ya, tinggal kita lihat faktor yang sama mana. Kita peroleh 1 sama kan? 3 sama 5 sama lagi 15 juga ya. 15 sama. Nah, jadi FPB-nya dari 15 dan 45 adalah berapa? Adalah 15. Nah, itu. Ya, tapi ini kalau yang 2 angka. Bagaimana yang 3 angka? Misalnya nih, kita ambil contoh yang baru lagi ya. Ini dihapus ya. Kalau misalnya mau lihat lagi, tinggal diulang videonya. Atau enggak usah. Ini aja dihapus. Nah, misalnya kita cari lagi faktor dari 60. Faktor dari 60. Nah, berapa tuh? Kita hapus dulu ya. Yang ini. Enam puluh 60 kita kasih garis. Nah, kita pikir 60 kan bisa dibagi 1. 60 bagi 1 ya sama dengan 60. Terus 60 bisa dibagi 2 tidak? Bisa ya, karena 60 ini satuannya 0, jadi bisa dibagi 2. Bagi 2 itu dapat dia 30. Berarti 2 kali 30 sama 60. Ya. Bisa dibagi 3? Nah, coba perhatikan angka 30 ini bisa dibagi 3 tidak? Nah, 30 kan bisa dibagi 3 ya. Berarti 60 bagi 3 kita dapat nanti 20. 60 bisa dibagi 4 tidak? Nah, perhatikan 20-nya bisa dibagi 4 tidak 20 ini? Bisa ya. Jawabannya 5. Berarti kalau 60 dibagi 4 itu sama dengan
15. Karena 5 kali 3 kan 15. 60 bisa dibagi 5 tidak? Berapa? Bisa ya? Dapat? 12. Bisa dibagi 6, dapat 10. Bisa dibagi 7, enggak. Bisa bagi 8. Bisa bagi 8 enggak? Enggak. Bagi 9 enggak. Oke, sampai sini aja ya. Jadi faktor dari 60 itu banyak ya. Yakni kita tulis ya faktornya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Jadi faktor dari 60 sangat banyak ya. Nah, kalau kita cari FPB dari 15, 45, dan 60 ya. Nah, jadi betul-betul harus ada semua di angka 15, 45, dan 60. Nah, kita hapus dulu ini ya. Tek. Aduh, lewat. Kita hapus kotak-kotaknya dulu ya. Nah, kita lihat kembali. 1 kan ada ya. Ada 1 kan? Ada. 2 kan dia enggak ada di 15 dan 45. Jadi 2 ini enggak boleh di kotak. 3 ada 4 kan enggak ada. Ya. 5 ada. Oh, atau sama tadi juga ya. Harusnya kakak ambil angka yang lain ya. Terus 10 nggak ada kan, 12. Jadi betul-betul kita yang kotak ya, hanya angka-angka yang betul-betul ada di ketiganya. Waduh, FPB-nya juga masih 60 ya. Harusnya tadi cari angka yang lebih rumit kayaknya ya. Mungkin tidak bisa dibagi 15. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi FPB-nya adalah tetap 15. Oke? Nah, ini untuk video pertama ya, untuk kisi-kisinya. Jangan lupa nanti tonton video selanjutnya. Oke, dadah.